Shalom, teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah pelayanan video yang kedua kali kepada teman-teman remaja yang masih melaksanakan ibadah di rumah. Dan ini adalah pelayanan alternatif setelah kemarin ada pelayanan perdana oleh Ketua Bidang Remaja. Baik, untuk hari ini bacaan firman Tuhan kita terdapat di dalam surat Petrus yang pertama, pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Surat Petrus yang pertama pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Sebelum membaca bagian firman Tuhan dan kemudian kita merenungkannya, mari kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur bahwa sekalipun keadaan ini cukup membuat kami gelisah dan hati kami susah, kami tidak bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya, akan tetapi kami tidak patah semangat dan kami tidak kehilangan akal untuk tetap bisa menggalakkan pelayanan-Mu tengah-tengah dunia ini. Saat ini kami hendak belajar dari firman-Mu, oleh karena itu berkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu ini bisa memberikan kekuatan bagi kami semua, dan ini juga akan menjadi pedoman bagi kami dalam rangka menjalani hari-hari hidup kami dari hari lepas hari. Terpuji nama Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Teman-teman remaja, beginilah bunyi firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sebagai pendengar firman Tuhan. Dan apabila kita memiliki komitmen untuk melaksanakan firman ini dalam hidup kita dari hari lepas hari, makin mulialah nama Tuhan. Yo, what's up guys? Apa kabar teman-teman semua di hari ini? Ya, kalau saya bicara model begitu, pasti kalau teman-teman remaja sekarang tara asing. Karena dorang so paling tahu yang model-model seperti itu. Sekarang kan lagi tren orang jadi YouTuber, gamers, terus jadi TikTokers atau apalah namanya. Yang penting orang menyalurkan hobinya dan ingin menjadi terkenal, popularitasnya naik di media sosial, di dunia maya. Nah, ini memang kenyataan hidup saat ini. Apalagi memang karena situasi pandemi corona mengakibatkan orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa di luar. Dan oleh karena itu, banyak orang cuma diam di rumah, jenuh, mau memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin, ya karena tidak punya kegiatan, akhirnya mereka beraktivitas hanya di depan kamera. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tren memang menunjukkan kehidupan yang seperti itu saat ini. Dan oleh karena itu teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus, banyak remaja kemudian yang oleh karena keinginan hatinya ingin terkenal, oleh karena keinginan hatinya ingin menjadi seperti YouTuber terkenal di luar sana, ingin menjadi gamers yang terkenal di luar sana, mereka kemudian menjual identitas mereka sebagai remaja Kristen hanya untuk bisa terkenal. Katanya kalau tidak main TikTok dengan gaya yang baju yang open gitu, itu orang sedikit nontonnya, nanti like-nya sedikit, yang react juga sedikit, yang comment juga sedikit. Tetapi kalau yang bajunya yang wow, nah itu baru orang yang like banyak, yang follow banyak.
Apalagi itu istilah-istilahnya, subscribe dan seterusnya banyak. Nah teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui surat yang baru saja kita baca tadi oleh Rasul Petrus, dia mengirimkan surat ini kepada jemaat di Asia Kecil. Maksudnya supaya jemaat ini tetap mempertahankan hidup mereka, menunjukkan ketaatan. Sekalipun mereka berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain, mereka menunjukkan kualitas hidup sebagai orang Kristen yang sejati dan tidak terpengaruh dengan kehidupan dunia, tidak terpengaruh dengan kehidupan modern di saat itu, tidak terpengaruh dengan kehidupan yang membuat mereka secara iman terperosok. Mereka kehilangan identitas Kristen, moralitas mereka menjadi rusak hanya karena pengaruh dunia. Rasul Petrus ingin memberikan penguatan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil ini, bahwa memang pengaruh dunia itu sangat kuat. Akan tetapi satu hal yang pasti teman-teman, kita semua harus menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kita adalah orang-orang Kristen, dan oleh karena itu teman-teman, janganlah kelakuan kita kemudian, janganlah perilaku kita, janganlah oleh karena pengaruh dunia, pengaruh lingkungan, kita kemudian kehilangan integritas kita, kehilangan jati diri kita sebagai orang Kristen. Ya teman-teman. Oke, saya kasih contoh teman-teman. Misalnya kalau mau jadi gamers nih, ya. Kalau main Mobile Legend, kebetulan saya ya bukan mau sombong, tapi pernah jadi nomor 4 Hero Kadita di Maluku Utara. Maluku Utara ya, saya pernah jadi nomor urut 4 Hero Kadita ya. Dan teman-teman, kalau misalkan kita main game online, itu kan ada banyak-banyak orang ya kita main. Misalnya kalau misalnya di Mobile Legend 5 lawan 5. Nah, kalau bahasa kita saling berkomunikasi itu, kalau bahasanya yang sopan, misalnya kita bicara tolong sebelah kanan diperhatikan, jangan sampai turretnya dicuri, orang pasti tidak merasa enak, tidak merasa nyaman. Teman-teman kita bilang, cemen, ngomongnya kok kayak gitu. Tapi kalau ngomongnya, woi, sebelah kiri, woi, sebelah kanan, woi, terus mulai segala kata-kata kebun binatang keluar. Nah itu baru dipuji, katanya begitu keren. Terus ada tuh kata-kata ucapan-ucapan kasar keluar. Nah itu baru dipuji, katanya begitu keren. Dan sadar atau tidak sadar teman-teman, banyak remaja-remaja Kristen juga terjerumus dalam kehidupan yang seperti itu. Main Free Fire, ya, main Free Fire. Bahasanya pakai bahasa-bahasa maki-makian. Seakan-akan ini adalah hal-hal yang biasa teman-teman. Lalu apa bedanya kita dengan lingkungan kita? Lalu apa bedanya kita kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen ya? Kalau kita menyebut diri sebagai orang Kristen, apa bedanya kita dengan lingkungan di sekitar kita kalau memang kita menunjukkan cara hidup yang seperti itu? Mau jadi YouTuber maki-maki dulu supaya bisa terkenal, ya? Mau jadi TikTokers misalnya ya? Harus goyang-goyangnya yang menunjukkan aurat yang berlebihan, baru bisa terkenal. Mau jadi terkenal di lingkungan, mesti isap lem dulu supaya bisa dapat lihat sama dengan preman yang paling dipuja-puja di kompleks misalnya ya. Nah teman-teman, kalau demikian, lantas apa bedanya kita dengan orang-orang yang lain? Lalu untuk apa kita menyebut diri kita sebagai orang Kristen? Tidak ada gunanya teman-teman. Oleh karena itu teman-teman yang berkata oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Yesus pada awal-awal pelayanannya mengalami penolakan yang luar biasa. Karena dia tidak sesuai dengan zaman, dia tidak sesuai dengan perkembangan konteks yang ada ketika ia melayani. Dia ditolak karena dia memiliki ide-ide yang berbeda, dia memiliki terobosan-terobosan yang berbeda, dan ini mengganggu kenyamanan komunitas yang ada pada masa Yesus melayani. Bayangkan teman-teman, kalau Yesus langsung baper, ya, Yesus langsung baper dan kemudian, daripada saya melanjutkan pelayanan saya, kemudian saya ditolak oleh banyak orang, ya sudahlah, saya ikut saja seperti semua orang lah. Dan bayangkan teman-teman, kalau Yesus tidak menjaga ketaatannya, gaya hidupnya sebagai seorang Kristen sejati, menjaganya, dan dia tidak taat, dan pada saat itu dia gagal untuk melaksanakan karya penyelamatan oleh Allah, yakni kematiannya di atas kayu salib, lalu mau jadi apa kita teman-teman? Bayangkan kalau Yesus sendiri tidak tahan uji,
Dan Yesus sendiri baper dan kemudian itu tidak bisa mempertahankan integritasnya sebagai seorang yang benar-benar membawa misi Allah. Maka saya tidak tahu. Mungkin saat ini ya kita tidak tahu lagi. Kalau teman-teman beranggapan bahwa dengan berbuat baik ya tidak perlu ada karya penyelamatan dari Allah. Toh nanti juga teman-teman akan selamat. Karena teman-teman cukup dengan berbuat baik. Ingat teman-teman, pesan Alkitab mengatakan bahwa perbuatan baik kita dalam pandangan Allah itu sama nilainya dengan kain kotor. Jadi artinya teman-teman mau berbuat baik model bagaimanapun, dalam pandangan Allah karena kita ini kotor dengan dosa, kita tetap dilihat kotor. Jadi perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan kita. Cuma melalui karya penyelamatan langsung dari Allah, yakni penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Nah teman-teman, kalau Yesus Kristus sendiri oleh karena kasihnya kepada kita bersedia untuk taat, bersedia untuk ditolak oleh dunia, tidak ikut tren dunia, tidak menjadi sama dengan dunia. Kalau Yesus sendiri mau untuk tetap taat dan pada akhirnya sampai mati teman-teman, bagaimana dengan kita? Apakah karena kita hanya ingin supaya kita dikenal banyak orang, lalu kita mau saja menjadi YouTuber yang mulutnya ngerocos kasar-kasar begitu, mengucapkan kata-kata kebun binatang? Ataukah masih mau kita untuk bergaul dengan teman-teman supaya mau terkenal di lingkungan raja preman kompleks, terus istaplen, banyak yang kumpul-kumpul, duduk-duduk di deker dan minum-minuman keras, orang lewat pukul, ya kan? Lalu kalau kita sendiri tidak bisa taat, lalu bagaimana lagi nanti teman-teman? Jadi teman-teman remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, hendaklah kita tetap menunjukkan kualitas hidup sebagai orang yang benar-benar telah dimerdekakan oleh Kristus melalui karya penyelamatannya. Sebagai rasa syukur atas karya penyelamatan itu, mari kita menunjukkan kualitas hidup sebagai remaja Kristen. Supaya kita tampil beda. Ya, kita menunjukkan kehidupan bahwa kita berbeda karena memang kita sudah merdeka. Kalau mereka yang masih melakukan kehidupannya sama seperti tuntutan dunia, berarti mereka masih menjadi budak dunia. Ya. Tetapi karena kita, atau budak dosa, tapi karena kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, marilah menunjukkan sikap hidup yang berbeda. Apakah itu? Taat kepada ketetapan-ketetapan firman. Menunjukkan kualitas hidup sebagai orang-orang Kristen. Supaya ketika orang melihat kehidupan kita, mereka memuji Tuhan. Oh, ternyata remaja Kristen top, keren. Mereka bisa menjadi YouTuber terkenal tanpa harus mengucapkan kata-kata kasar. Hanya mereka bisa menjadi orang-orang yang terkenal di lingkungan tanpa harus istaplen, tanpa harus minum minuman keras dan kemudian bikin kacau di kompleks, merokok, ya, pacaran di tempat gelap-gelap dan seterusnya. Ya, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Yesus Kristus. Hanya karena kasihnya kepada kita, ia rela taat sampai mati. Yesus tidak mudah baper, cuma karena tidak ada orang yang mau bergaul dengannya, ya, dalam komunitas pada masa itu, karena cara hidupnya yang berbeda. Ya. Dia tetap konsisten taat, bahkan sampai mati, teman-teman. Belajar dari Yesus. Kalau Yesus saja tahan sampai mati, kita kan tidak sampai mati, teman-teman. Ya? Tidak sampai mati. Kita tidak perlu disalib, kita tidak perlu dicambuk, dihina, dicaci. Mungkin kita akan mengalami penolakan. Ah, dia itu sana tuh tara gagah, karena tara ganting-anting di sini. Ada di sini, atau ada ini, ya. Padahal dapat lihat kamar itu sesama dengan. Ya teman-teman, jangan cuma karena ikut tren kemudian kita meninggalkan identitas Kristen kita. Taat seperti Kristus. Ketaatan kita akan menunjukkan kualitas hidup kita. Kalau Petrus tadi bilang, dengan berbuat baik kita akan mempermalukan orang-orang yang tetap setia melakukan kejahatan. Teman-teman diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kira renungan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa untuk video-video ke depan. Tetap taat, buat
Khususnya dalam masa pandemi ini, jangan lupa untuk tetap setia melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak dengan orang lain ketika berada di luar rumah, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus Kristus yang punya semua pekerjaan ini memberkati kita dengan kasih karunia. Tapi